Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir teknologi pemanfaatan limbah agroindustri. Sebelum saya presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariono dengan NIM D1C122004. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul pemanfaatan limbah skam padi menjadi biomasa atau biobriket di Kabupaten Sarolangun. Saja ke slide yang pertama. Yang mana yang pertama itu skam padi. Skam padi adalah kulit luar butiran padi yang dipisahkan dari beras saat penggilingan. Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Menurut data BRS 1 November 2024, jumlah luas panen dan produksi padi semakin meningkat dari 61,24 hektar meningkat hingga 64,12 hektar. Data tersebut saya dapatkan dari data BRS 2023-2024 Kabupaten Sarolangun. Nah, dengan peningkatan padi yang terus meningkat, berdampak pada peningkatan volume limbah yang berupa itu sekam. Sehingga salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membuat bahan bakar alternatif berupa briket berbahan dasar sampah organik yaitu limbah sekam padi tersebut. Dan selanjutnya itu pengertian biobriket itu sendiri. Biobriket adalah bahan bakar padat yang dibuat dari biomasa seperti kayu, limbah pertanian, dan limbah peternakan untuk mengganti bahan bakar minyak. Nah, di sini sesuai dengan pemanfaatan tersebut, saya mengambil di bagian limbah pertanian, yaitu limbah dari sekam padi. Selanjutnya itu teknologi proses pembuatan biobriket dari sekam padi. Yang pertama, pengumpulan dan pengeringan sekam padi. Kumpulkan sekam padi yang bersih dari kotoran seperti tanah atau sisa tanaman lainnya. Dan yang selanjutnya itu pengeringan. Sekam padi perlu dikeringkan hingga kadar air rendah, biasanya sekitar 10-15%. Pengeringan bisa dilakukan dengan menjemur di bawah sinar matahari langsung atau menggunakan oven pengering. Dan selanjutnya itu ada penghalusan atau penggilingan. Sekam padi kering dihaluskan atau dihancurkan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan semakin halus partikelnya, semakin baik ikatan antara partikel dan bahan pengikat atau bahan perekat. Selanjutnya itu ada proses penyaringan. Nah, hasil penghancuran saringan tersebut untuk menghilangkan partikel yang terlalu besar atau terlalu kecil. Dan selanjutnya itu pencampuran dengan bahan pengikat. Setelah proses penyaringan, campurkan sekam padi yang telah dihaluskan dengan bahan pengikat dalam perbandingan yang sesuai. Perbandingan ini akan mempengaruhi pada kekuatan dan daya tahan bakar briket. Selanjutnya aduk hingga adonan tercampur merata. Nah, di sini pada pencampuran ini bahan pengikat atau bahan perekat yang digunakan itu berupa tepung tapioka. Dan setelah itu ada proses pencetakan. Setelah pencampuran dan dengan bahan pengikat, yaitu selanjutnya itu ada pencetakan. Nah, mencampurkan setelah tahap pencampuran dengan perekat selanjutnya, tahap pencetakan dengan tujuan dihasilkan briket yang seragam sesuai dengan yang diinginkan. Dan untuk tahap terakhir itu ada pengeringan, yang mana briket yang telah dicetak atau sudah terbentuk dengan sesuai dengan yang diinginkan, itu selanjutnya itu dikeringkan. Nah, di pengeringan ini bisa menggunakan matahari atau bisa juga dengan menggunakan oven pengering. Yang selanjutnya itu ada neraca masa pembuatan biobriket. Yang pertama itu sekam padi dengan jumlah 100 kg. Dilakukan tahap pertama itu pengeringan. Sekam padi yang masuk pada pengeringan sekam padi sebesar 100 kg. Yang mana outputnya itu sekam padi 585 gram dan kadar air yang terbuang yaitu atau yang keluar 15% atau 15 kg. Selanjutnya itu ada penghalusan dan penyaringan.
Sekam padi 80 yang masuk itu 85 kilogram, sedangkan yang keluarnya nanti seperti debu atau kotoran sebesar 1,5 kilogram dan sekam padi halus sebesar 83,5 gram. Selanjutnya itu ada proses pencampuran. Nah, di sini di mana yang dicampurkan itu sekam padi halus sebanyak 83,5 kilogram dan tepung sebagai pengikat itu 8,35 gram atau 10% dari jumlah sekam padi halus. Ya di bagian pencampuran ini outputnya itu adonan briket sebesar 91,85 kilogram. Selanjutnya itu ada pencetakan. Nah, di mana di sini adonan briket yang sebanyak 91,85 gram itu dilakukan proses pencetakan dengan menggunakan alat cetak yang diinginkan. Nah, yang output yang dihasilkannya itu adalah yang pertama brio briket yang sudah dicetak sebanyak 91,883 kilogram, sedangkan limbah yang tercecer itu 2 kilogram, 2 gram. Nah, selanjutnya itu setelah proses pencetakan dilakukan proses pengeringan dengan oven. Inputnya itu biro briket yang sudah dicetak sebanyak 91,83 gram dikeringkan. Nah, dihasilkan atau outputnya sebesar briket kering 73,46 gram. Selanjutnya itu pendinginan. Pendinginan bisa dengan cara diangin-anginkan. Dan selanjutnya itu briket atau jadilah briket. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai teknologi pemanfaatan limbah agroindustri, yaitu limbah sekam padi yang dijadikan sebagai biobriket. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.